Siapapun bisa olahraga. Kalau memang nggak ada, pakai yang ada aja. Karena olahraga yang terburuk itu adalah yang tidak dimulai. Kalau nggak salah aku pernah lihat kakak ngangkat tabung gas ya. Tabung gas itu kan berat. Aku ada satu rahasia yang aku nggak kasih tahu di konten, mau tau nggak? Aku goalsnya itu, aku tuh nggak mau pengen kurus. Aku pengennya repetisi itu pengulangan. Kalau set itu ronde. Biasanya bisa berapa ronde? Halo sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Julia. Ini jangan kaget ya, ini jangan khawatir, ini kentut bukan petir. Kalau misalkan kaget kenapa ini aku pakai roll, karena hari ini bintang tamu saya adalah seorang mama muda ya, atau macan, mama cantik ya, yang ini heboh banget kalau misalkan lagi olahraga, karena olahraganya nggak sembarangan, bukannya pakai alat-alat berat gitu, atau mungkin pakai sportwear yang seksi-seksi, justru pakai daster. Pasti tahu mak-mak berdaster orange ya, Kak Linda Tobing. Hai Kak, apa kabar? Tas dulu deh. Tas. Kalau ibu-ibu ketemu gitu harus ada tos. Biasanya kan nanti salah lagi. Kan kok cepika-cepiki kan masih begini enggak ya? Jadi Kak Ulinda ini manggilnya Kak Ulinda aja ya. Ya, oke. Terkenal sebagai emak-emak berdaster orange. Kenapa harus daster orange sih Kak? Nggak daster-daster warna lain gitu? Karena kebetulan dasternya emang cuma itu. Oh, memang karena dasarnya warna orange ya. Iya. Tapi pasti banyak yang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya Kak Linda ini apakah seorang instruktur sebelumnya, ataukah kamu memang seorang PT, atau siapakah kamu sebenarnya? Aku cuman seorang ibu-ibu yang suka banget olahraga, bukan PT. Tapi so far aku belajar ilmunya supaya kalau kita olahraga tuh nggak salah-salah formnya gitu. Oke, jadi memang penyuka olahraga dan akhirnya diterapkan. Iya. Nah, awalnya kamu membuat konten-kontennya tuh gimana sih Kak? Kita flashback ke belakang ya. Kenapa aku bikin konten pakai daster itu emang karena aku kebetulan nih tadi pagi baca Kompas. Masyarakat Indonesia itu cuma 35% tahu yang olahraga. Apalagi ibu-ibunya. Nah, jadi kan ketika aku bersiap untuk bikin konten, aku konsepin ini konten harus bisa menjangkau ke pelosok-pelosok Indonesia. Dan aku tahu banget di Indonesia itu, di daerah-daerah kecil itu nggak ada tempat fitness. Oh, nggak ada tempat nge-gym ya? Jadi gimana caranya biar mereka mau aja dulu, ya kan? Mau aja dulu dengan konsep ternyata olahraga itu nggak sesulit yang mereka bayangkan, di rumah juga boleh gitu. Pakai daster juga boleh gitu. Pakai daster juga. Tapi kayaknya emang pakai daster nggak nyerimpet ya Kak Cia? Biasanya kan gitu. Aduh, mau pakai daster kan nanti selimpet sana, selimpet sini gitu. Padahal emang pengen kelihatan seksi aja sebenarnya kan. Iya, jadi sebenarnya memang untuk safety kita itu memang harus pakai sportwear dan peralatan olahraga yang safe dipegang ya, kayak dumbbell gitu. Cuman seperti yang saya bilang tadi, masyarakat Indonesia itu masih sangat sedikit yang sadar olahraga. Jadi buat ngajakin mereka itu, ngajakin ibu-ibu, itu penting banget sesuatu yang bisa catching supaya mereka mau, oh ternyata olahraga gampang gitu. Jadi saya ajakin mereka tuh olahraga pakai daster. Gitu. Jadi ya nggak perlu sulit-sulit. Memang niat untuk olahraga tuh agak sulit Kak. Mungkin aku termasuk tadi kan 35% yang olahraga di Indonesia. Nah, saya Sisanya? termasuk yang 65% itu. Yang kayaknya Oke. mau olahraga aja, aduh, pertama pasti kayak nggak ada waktu. Iya. Dan kedua udah capek, udah gitu mahal, ada aja alasannya. Tapi niatnya itu gimana sih Kak sebenarnya, cara untuk menimbulkan niat olahraga itu dulu deh? Cara untuk menimbulkan niat olahraga itu, aku nggak usah ngomongin orang lain ya, aku aja dulu. Kalau sebagian orang, pasti ada dua pilihan jawaban. Yang satu untuk sehat dan yang satu untuk cantik. Iya kan? Kalau kita pengen cantik, itu biasa banget. Proses untuk menjadi cantik itu pun akan terasa kurang greget dijalani dengan olahraga. Karena cuma sebatas itu. Tapi ketika kita buat mindset, aku pengen sehat, aku pengen panjang umur buat bisa nemenin anak-anakku nanti ke depannya, maka itu akan jadi suatu alasan yang kuat supaya kita mau olahraga. Gitu. Jadi mungkin alasannya juga harus ada orang lain juga ya Kak ya, untuk kepentingan bukan buat diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Tapi Kak kalau misalkan soal diet pakai obat gitu kan, yang nggak pakai olahraga, bahkan ada yang sampai operasi gitu Kak, itu sebenarnya bahaya nggak sih? Kalau pakai obat iya bahaya.
Tapi kalau operasi itu bukan ke bahayanya, tapi apa yang dia lakukan nanti setelah operasi. Contoh nih, kalau obat, ini saya berani bilang karena udah pernah coba. Saya pernah berani coba itu bukan obat tapi minuman fiber gitu. Jadi itu minuman fiber itu bakal ngebikin kita hampir ke belakang terus, BAB. Maaf nih, kencing-kencing. Iya. Jadi secara overall kita akan turun berat badannya, tapi yang turun itu bisa jadi kadar air, penyusutan massa otot, dan lemak itu sendiri. Artinya dia nggak sehat turunnya gitu. Jadi terus jangka pendek. Nah kalau masalah yang operasi kayak pemotongan usus ya, dia mungkin akan turun berat badannya, tetapi dengan mindset dan pola makan yang tidak teratur, setelah dia kurus terus mau apa? Kalau misalnya dia makannya seperti dulu, gendut lagi. Gitu. Jadi intinya walaupun sudah pernah dipotong sekalipun gitu ya ususnya, kalau nggak di-maintain juga nanti akan percuma lagi. Iya. Jadi saya yakin yang udah pernah melakukan pemotongan usus itu mereka sudah siap dengan konsekuensi. Habis ini mereka harus pola hidup sehat. Habis ini mereka harus makan yang benar, istirahat, stresnya diatur dengan baik. Ya harus lifestyle-nya tuh harus healthy gitu. Saya orangnya gampang stres gitu kan Kak. Tapi mungkin harus merilisnya dengan olahraga itu tadi ya. Benar. Nah kalau misalkan ibu-ibu, kalau perempuan deh Kak ya. Kadang-kadang nih apalagi kalau lagi tamunya datang bulan. Itu boleh nggak sih Kak sebenarnya untuk olahraga? Boleh banget. Tapi ada memang beberapa orang yang kalau lagi haid itu sakit banget. Itu ada indikasi penyakitnya. Mungkin ada beberapa orang yang secara medis jika datang bulan dia harus bahkan masuk UGD. Itu ada loh. Seriusan? Ada. Dia sampai yang pingsan gitu karena sakit banget. Ya mungkin untuk orang-orang seperti itu istirahat aja. Tapi kalau aku nggak istirahat, aku tetap sesuai jadwal. Jika tanggal mensnya berketepatan dengan jadwal aku olahraga, ya aku olahraga gitu. Jadi tetap aja olahraga ya. Kalau ibu hamil Kak, boleh berolahraga? Boleh, dengan catatan dia itu sebelum hamil memang sudah paham form olahraga yang benar dan sudah olahraga, sudah rajin olahraga. Jadi kan ada beberapa gerakan-gerakan yang memang cukup berbahaya dilakukan kalau tidak dengan form yang benar gitu. Jadi kalau pemula mending nggak usah dulu, tapi kalau emang udah biasa olahraga sebelum hamil bagus banget justru. Malah bagus ya. Kalau ibu menyusui juga bagus kali ya Kak? Bagus, bikin happy. Kan ibu menyusui itu harus senang ya, biar ASI-nya lancar, biar diproduksi dengan lancar. Itu justru olahraga dia bisa memproduksi hormon endorfin gitu-gitu, biar secara stresnya juga rilis, ASI-nya juga bisa lancar. Nah, biasanya tuh yang suka ngebuat juga olahraga jadi tambah ASI tuh kalau olahraga sama pasangan Kak. Ya guys sih. Kakak tipe yang gitu nggak? Maksudnya kan ada yang kemarin bilang kalau olahraga supaya kita tambah semangat olahraganya, coba di olahraga sama pasangan. Kakak termasuk yang gitu nggak? Kalau olahraga, ya suamiku olahraga tapi nggak bareng. Nggak bareng karena masalah pekerjaan. Jadi kalau aku kan memang udah dijadwalin kayak Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu setiap jam 4. Nah kalau suamiku kan tergantung dia meeting di mana dan selesainya kapan, sisanya di olahraga. Tapi kalau Kak Linda sendiri sejak kapan sih udah mulai rutin olahraga? Sebelum hamil itu berarti tahun 2017. Udah mulai rutin tuh. Apa yang buat kamu jatuh cinta sama olahraga sih Kak? Justru suamiku yang ngenalin olahraga sih sebenarnya. Awalnya dikenalin langsung fitness? Iya langsung fitness. Cuman kan pandemi kan, semua tempat fitness tutup. Ya udah kita olahraga di rumah aja. Iya betul. Ya soalnya mau gimana? Memang juga kayak tempat fitness juga bukanya juga agak lama ya Kak setelah pandemi itu ya. Setahun lebih kayaknya. Iya. Berarti sekarang udah mulai fitness lagi dulu atau tetap stay di rumah aja olahraganya? Udah mulai fitness lagi, cuman ya memang kan nggak selalu bisa setiap hari ke sana. Aku pokoknya dijadwalin tuh olahraga tuh 4 hari. Kalau misalnya 3 kali ke tempat fitness, 1 kali di rumah. Berarti harus, tapi kalau seminggu itu harus ada restnya nggak Kak? Atau tiap hari gitu olahraga? Harus. Kenapa? Karena badan kita itu kan butuh istirahat untuk regenerasi, supaya ototnya bisa bertumbuh gitu.
Ini yang suka salah soalnya. Aku tahu ada orang yang emang edik banget olahraga, at the end gitu, jadi olahraga terus. Tapi setahu aku memang kan kalau kita olahraga terus-terusan juga nggak baik juga Iya. gitu. Emang harus ada restnya ya. Saat olahraga, kakak juga ngelakuin defisit kalori nggak? Kalau defisit kalori itu sebenarnya untuk mencapai defisit kalori itu banyak. Boleh dengan memotong kalori harian, boleh dengan menambah jumlah kuantitas olahraganya gitu. Mungkin sahabat Kompas TV semuanya juga penasaran seperti apa sih kalau Kak Ulinda berdaster orange itu ya. Pengen tahu? Yuk kita tunggu Kak Ulinda ganti baju dulu ya. Oke. Mama cantik ya berdaster orange. Udah ganti nih Kak Udah Ulinda. dong. Ini dia daster yang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Ikonik, iya. Coba Pak, ada satu Kak. Satu. Dan Jadi itu ini? punya mertua. Ya Allah, ini menantu nggak ada modal. Jadi ini judulnya dasternya cuci kering pakai. Jangan bilang-bilang tapi ya. Iya, gimana coba? Iya dong. Jangan ada kedengeran juga. Kan cuma satu. Iya, coba satu. Tapi memang, tapi kakak nggak suka warna orange. Apa memang suka warna orange? Karena emang cuma ada satu. Oh. Dan punya mertua. Udah gitu aja alasannya. Iya. Oke, sedih juga ya kayak begini ya. Mungkin pengen tahu kan gimana sih kalau misalkan seorang Kak Ulinda Tobing ini berolahraga menggunakan daster orange cantiknya ini ya kan? Aku punya alatnya. Apa ya? Kita baca ini dulu ya. Simsalabim Simsalabim jadi apa? Prok ya. Simsalabim jadi apa? Prok. Ya, itu ya bisa ya. Dibantu ya. Ini kosong ya. Mohon dibantu ya. Jadi apa? Prok. Nah. Ada cobek. Selamat, Anda mendapatkan cobek. Nah, Kak, Kita ngulik dulu. gimana? Nggak pada bingung lihatnya, nontonnya Tapi ini langsung disingkirin bingung. dulu ya, yang panjang-panjangnya disingkirin dulu. Tadi megangnya yang panjangnya kayaknya mantep banget, Kak. Kita butuhnya satu aja soalnya. Oh, emang kenapa nggak butuh ini, Kak? Buat apa ya kira-kira ya? Saya juga Buat apa bingung. biasanya? Soalnya bentuknya begini. Buat ngulek, Kak. Buat ngulek. ngulek. Iya. Ngulek itu yang gini-gini ya? Betul, itu ngulek. Taruh sini ya. Ya, oke. Baik-baik di sini ya, jangan kemana-mana. Oke. Oke. Kan ini punya mertua saya ya. Oke, oke. Gantian. Oke, silakan Kak. Gerakan Oke. apa kira-kira? Jadi sebenarnya cobek ini artinya beban, bukan beban hidup tapi ya. Jadi beban itu kita perlukan supaya terjadi perusakan otot ketika kita olahraga. Jadi kalau olahraga tuh otot malah dirusak Kak, bukan dibentuk. Harus dirusak supaya dia bisa bertumbuh lebih besar lagi saat kita istirahat. Oh, oke. Makanya kalau udah olahraga nanti badannya kok keras ya, kok sekel ya gitu. Nah, sebenarnya pakai berat badan sendiri juga bisa. Cuman lebih berprogres kalau ada beban tambahan. Beban tambah. Makanya dulu mungkin yang aku tahu kalau mamaku dulu gitu ya, dia nggak mau pakai dumbbell, akhirnya dia pakai botol air mineral. Mohon maaf, ibu saya Samson kalau pakai kulkas. Oke, botol air mineral. Botol air bisa. mineral yang gede diisi air kan jadinya berat tuh ya Iya, Kak. Bisa itu ya juga kayak gitu bisa. ya. Oke. Cuma kan kalau botol kita megangnya kurang safe. Mbak Wulan mau dikencengin bokongnya, bahunya atau tangannya nih? Tangan deh, tangan. Tangan ya? Tangan agak susah. Biasanya yang paling susah untuk dikencengin itu memang tangan ya kalau Tangan perempuan ya? ya. Aku Iya. menurut aku ya. Oke, kita mau kencangin otot bicep di sini ya. Heeh. Sebenarnya enaknya sih pakai yang satu di kiri, satu di kanan. Cuman kita pakai cobek, jadi kita nggak apa-apa. Karena aku agak ini berdiri, aku duduk aja ya. Duduk aja Kak, jangan berhenti makin pada pusing Kak kalau Kakak berdiri. Oke, Iya. kita harus kunci punggung, kita tegak, terus keteknya jangan goyang-goyang, kekep gini. Kunci punggung. Tegak. Keteknya dikunci. Ya, keteknya dikunci. Udah, gini aja. Kurang berat sih, harus
harus seberat beban Beban hidup sebenarnya. ya, iya. Berarti pilihlah cobek yang sesuai dengan ukurannya ya, sahabat Kompas TV. Ya semakin kecil kan semakin ringan. Pilih cobek yang gede banget tuh, yang biasa buat sambal satu kampung. Nah, coba deh tuh. Iya, jadi kalau ini kita memerlukan yang namanya set dan repetisi. Repetisi itu pengulangan. Kalau set itu ronde. Ronde. Biasanya bisa berapa ronde? Biasanya bisa berapa ronde? Satu aja udah capek. Satu aja udah capek. Ya. Makan, satu ronde makan ya. Oke. Nah, kalau olahraga itu supaya hasilnya maksimal, kita butuh set dan repetisi. Oke. Untuk pemula cocok bisa di 3x12. Jadi 3 kali pengulangan 3 ronde, 12 pengulangannya. Oke. Oke, kita mulai ya. Bisa begitu dia ya. Ringan. Oh, dimulai. Nggak seberat beban hidup. Oke. Aku contohnya sambil berdiri ya. Boleh Kak. Oke, kita formnya itu kita tegak, jangan dibiasain bungkuk kayak gini. Oke, tegak. Kita tegak, perutnya dikunci. Perut yang dikunci itu artinya kita kayak kalau ada orang yang mau nonjok perut kita nahan gitu. Oke, Tapi mengeraskan lah ya. mengeraskan. Tapi tetap bernafas. Tapi tetap bernafas. Kita coba satu tangan ya. Kita lakukan 3x12 artinya 3 ronde, 12 repetisi. 12, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 repetisi ya kali 3. Kiri dan kanan. Oke, jangan kanan doang, nanti gedean kanan dibanding kiri. Iya. Mau contohin lagi nggak usah? Cukup? Boleh, cukup. Kak, kasihan Kak Lindanya. Tapi kalau Kak Linda ya, aku lihat kan badannya Kak Linda ini apa ya? Istilahnya itu bukan kurus yang kering, bukan juga yang berotot besar gitu loh. Kan orang ada yang ototnya besar dan nah, untuk membuat yang kurus, bukan kurus bilangnya ya. Pas Lean. gitu loh Kak. Lah, lean itu gimana ya Kak caranya untuk perempuan kan agak-agak susah tuh biasanya. Oke. Jadi ketika orang berolahraga itu dia harus set goals-nya apa dulu. Oke. Ada emang orang yang pengennya petit itu kayak kurus kecil gitu, mungil badannya. Jadi kayak orang Korea itu kan petit semua itu ya, kecil-kecil. Kurus-kurus. Terus ada yang namanya semok. Oke. Gitu kan, semok itu dia ototnya ada, lemaknya ada gitu. Itu semua diatur dari pola makannya dan pola latihannya gitu. Jadi kalau aku goalsnya itu, aku tuh nggak mau pengen kurus. Aku pengennya curvy gitu. Oh, pengennya curvy. Kalau curvy itu yang benar-benar membentuk badan gitu. Ya, jadi kayak gitar Spanyol lah. Harus gitu ya. Spanyol lah ya, betul. Nah, itulah kenapa aku makannya itu nggak strict banget, tapi sehat. Yang aku hindari itu gula, lemak berlebih, dan minyak yang mengakibatkan lemak jenuh kayak minyak jelantah tadi. Jadi aku tidak makan di bawah 2000 kilokalori gitu. Jadi aku tetap makan sepuasnya aku dengan catatan tidak berlebih dan bukan jajanan junk food ya. Gitu. Dan dibarengi sama olahraga angkat beban. Kenapa angkat beban? Karena untuk membentuk otot itu harus terjadi perusakan otot seperti yang aku bilang tadi. Oke, jadi tetap harus ada bebannya. Tapi mungkin selain cobek, biasanya alat dapur apa sih Pak kayak bisa kita pergunakan lagi? Kalau nggak salah aku pernah lihat kakak ngangkat tabung gas ya? Iya. Nah, itu tabung gas itu kan berat ya. Berat, kosongnya juga berat. Nah, kosongnya memang berat itu. Maksudnya aku berarti alat-alat apa sih Kak yang sebenarnya safe untuk digunakan mama-mama cantik di rumah sana juga ya untuk olahraga gitu? Sebenarnya nggak ada yang safe. Yang safe itu hanyalah peralatan olahraga yang memang didesain untuk dipakai olahraga. Tapi balik lagi kayak yang aku bilang itu negara kita ini bukan negara maju yang dimana di semua tempat ada tempat fitness. Tapi apakah semua orang berhak olahraga? Berhak. Siapapun bisa olahraga, ya kan? Makanya aku bilang kalau memang nggak ada, pakai yang ada aja. Karena olahraga yang terburuk itu adalah yang tidak dimulai. Gitu. Jadi ngata kesini ya Kak, ini saya langsung merasakan seperti itu. Gini memang yang tidak dimulai. Iya, dari pertama ngemil dulu, ya kan, stop dulu ngemilnya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dimulai kapan aja gitu bisa ya Kak, dengan apa aja, walaupun dengan catatan di garis bawahi gitu ya. Emang lebih bagus lagi kalau kita punya alat yang memang di rumah gitu. Nah. Nih dikit nih ya Kak nanya. Aku taruh ya. Silakan Kak, silakan. Mohon maaf ya, ampun. Soalnya bawaannya pengen
ngelek mulu dari Iya, tadi. Jangan kan, nanti ngeleknya yang lain. Kak Oke. Olinda, kan kalau cewek itu inginnya mempunyai tubuh yang gitu kan, Oke. dengan bentuk payudara yang perfecto, ya Oke. kan. Nah, tapi biasanya nggak usah orang lain deh, aku pribadi aja. Kalau aku lagi mengurus nih Kak, Mengurus artinya badannya mengecil. mengecil ya, maksudnya mengurus tuh mengecil, turun berat badan. Nah, kiloannya juga turun tuh payudaranya, maksudnya terlihat juga lebih kok hilang gitu. Nah, itu iya. apakah benar mempengaruhi Kak kalau kita olahraga? Gimana dong? Iya, mempengaruhi. Jadi gini, bagian tubuh kita yang bisa dilatih itu adalah yang ada ototnya. Kalau nggak ada ototnya, nggak bisa. Nah, bagian apa sih yang nggak ada ototnya? Payudara kita. Sorry ya, aku pegang. Ini nggak ada ototnya, tapi dia menggelantung di otot dada. Jadi Oke. payudara dengan otot dada itu beda. Makanya ketika kita turun berat badan, payudaranya juga menyusut. Oh gitu. Terus kenapa pantat bisa? Pantat kan semok-semok tuh ya. Benar, bisa loh, ada cewek yang kecil tuh Iya. Jangan ketawa, Jennifer Lopez maksudnya. Itu karena pantat kita itu ada ototnya dan ada lemaknya gitu. Nah, jadi gimana dong Kak caranya? Kan jadinya kayak biasanya cewek aku pengen yang memang olahraga tapi tidak mempengaruhi dari besarnya si payudara aku sendiri Nggak gitu. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti akan tetap berkesinambungan ya. Itulah kenapa banyak orang yang melakukan implan. Oh. Gitu. Kalau memang sih. olahraga bisa bikin payudara besar, kayaknya payudara saya harusnya udah lebih besar dari yang seharusnya sih. Maksud aku, tapi bisa nggak atau bisa gini? Kan setahu aku olahraga tuh ada yang upper body, lower body, ada yang gitu kan ya? Iya. Apakah bisa juga dengan cara misalkan karena aku mau olahraga tapi nggak mau mengecilkan payudara, ya udah aku yang yang di bawah aja gitu olahraganya. Bisa nggak sih Kak kayak gitu? Dia bisa aja, tapi badannya nggak akan seimbang jadinya. Akan memicu hal-hal tertentu. Misalnya nih, kalau misalnya terlalu kuat latihan kaki, latihan bokong, jarang latihan perut, itu ada masanya ketika kita angkat beban, misalnya squat, kita lupa ngunci perut karena ototnya lemah. Oke. Bisa jadi cedera gitu. Ya. Jadi bisa jadi idealnya turun berok ya Kak? iya, turun berok itu terjadi kalau kita salah kunci perut. Yang harusnya kunci perut dia ngeden. Oh, jadi beda. Iya, beda. Jadi idealnya memang kita latih seluruh tubuh gitu. Oke. Nah Kak, ini kan kita nggak punya alat apa-apa nih. Let's say kita udah nggak pakai si cobek ya. Aku juga sempat lihat ada video Kakak menggunakan kursi. Sofa ini bisa nih, Nah, sofa. Sofa ini berarti bisa ngapain nih Kak? Anggaplah ceritanya ini untuk mama-mama muda di rumah, ibu-ibu semua yang suka nonton sinetron Iya. sambil duduk di sofa. Nah, biar sambil olahraga. Ada Oke, nggak Kak aku liatin gerakannya? ya. Ini sofa bisa buat ngelatih kaki bisa. Latihan perut bisa. Oke. Latihan upper body, tangan juga bisa. Oke, gimana Kak caranya? Oke, kita satu-satu ya. Kita Iya. mau pilih mana, pantat dulu apa enggak? Bebas aja kok aku Kak. Oke. Aku mah ikut Kakak aja Oke, jadi dah. salah satu olahraga yang paling diminati para pecinta bokong itu ada squat. Squat. Iya, tapi kalau orang belum pro, belum bisa dengan form yang bagus, bisa latihan pakai sofa dulu. Oke. Oke. Kita tuh nginjak bumi tuh kuat-kuat gitu. Injek bumi kuat-kuat. Ketika pas mau berdirinya gitu. Oke. Gitu. Jadi kita duduk dulu. Sorry ya, aku lihat formnya dulu. Iya. Aman nggak ya? Oke. Aman ya Kak? Aman. Oh, pastikan juga berarti sofanya aman ya Kak di rumah. Itu Iya, dulu dipastikan mengatur jarak, ya. mengatur Oke. jarak. Kita kan nggak mungkin squat gini. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kayaknya kayak pengen gitu ya. Gitu ya. Kita squat. Oke, formnya begini. Kita pegang tangan di depan, buka kaki selebar bahu. Kita mulai squat. Nah, untuk pemula ya, untuk pemula. Nah, ketika kita mau berdiri, yang kita bayangin itu kita nginjak lantainya kuat banget. Ditekan lah. Iya, jadi fokusnya yang kerja itu kaki, bukan badan kita yang mau berdiri, tapi kakinya yang nginjek lantai supaya kita ke bawah ke berdiri. atas. Oke. Gitu. Kita squat lagi. Tuh. Seperti biasa. Sambil nonton aja bisa ya. Jadi nggak Iya, perlu pakai alat. bisa. Tuh. Nah, jangan lupa kunci perut, dan fokus dengan form. Yang saya bilang tadi, injak lantai kuat-kuat. Jadi yang kerja kakinya. Oke, ini untuk lower ya Kak berarti. Iya, oke. Cukup ya? Cukup. Itu bisa dilakukan 3 kali 12, 3 ronde, 12 kali pengulangan atau repetisi. Kayak tadi ya. Iya. Oke. Kalau perut bisa, tapi tapi aku pakai daster, aku giniin dulu ya. Iya.
Oke. Untuk menjaga ya. Untuk menjaga. Ya, jadi apa prok-prok ya. Iya. Pertama kita kunci dulu perutnya. Dikunci kayak tadi. Ngunci perut kalau mau ditonjok itu ditahan gitu ya. Terus kita bisa kayak gini. V-sit up. Oke. Kalau ini biasanya kalau aku ya latihan perut itu nggak pakai 3x12 nggak gitu, tapi detik. Oh, berapa detik? Nah, itu untuk buang. Nah, pernafasan kan juga penting tuh, Kak. Buang dan tariknya tuh gimana, Kak? Buang dan tariknya ketika bebannya dibuang, di situ nafasnya dibuang. Ini kan bebannya ditarik nih. Hup. Bebannya dibuang, baru nafasnya juga dibuang. Oke, Gitu. jadi ketika beban mau dibuang, kita juga harus buang Buang nafas nafas, juga. Ketika kita iya. lagi ada beban di hati, mau buang, wah, gituin. Kebuang tuh semua ya, beban di Oke, hati gitu. ya. Jadi tadi udah kena kan, Udah kaki kena, udah, perut udah. Sekarang tangan ya. Tangan, iya, Kak. Tangan udah tinggal gini aja. Seperti biasa perut dikunci itu supaya di setiap sesi olahraga sekalian kena otot perut. Oke. Gitu. Kita tinggal turun. Keren. Kayak gitu cinta. Gitu. Oke. Nah, mama muda mulai sekarang nggak ada lagi alasan untuk tidak Tidak berolahraga. berolahraga. Sambil nonton sambil lihat YouTube sambil nonton kode juga bisa ya, harus begitu. Tapi kakak merasakan nggak sih perbedaan antara sebelum olahraga dan sudah rutin berolahraga? Pasti. Cuman saya nggak mau sesumbar ya. Tapi kalau boleh jujur, hampir nggak pernah sakit. Hampir nggak pernah sakit. Kalau sakit paling kayak flu 3 hari hilang sendiri gitu. Tapi kalau yang sampai masuk rumah sakit, dirawat gitu nggak pernah. Nggak pernah ya. Nah, ada nggak sih Kak apa ya istilahnya tuh kesinambungan antara olahraga dengan keharmonisan rumah tangga? Banyak. Wah, banyak kan? Banyak. Tapi sebenarnya ya, yang perlu kita pahami sebelum ke sononya, yang seksualitasnya, itu mental emotional connectionnya itu harus gini dulu sama pasangan. Oke. Jadi kita bisa ngomongin ke pasangan kita, aku maunya begini, aku maunya begitu. Jadi dengan adanya kesinambungan itu, pasangan bisa ngomong, kamu olahraga dong gitu. Jadi kita nggak tersinggung. Oke. Kalau misalnya kita secara emosional nggak gini sama pasangan, kalau kita dibilangin kita pasti ngambek. Emang aku longgar gitu ya kan? Gitu. Karena memang sebenarnya suami itu pun sudah harus sayang sama istrinya, apapun kondisinya, mau dia gendut, cantik. Tapi ketika istri mau grow, dia mau olahraga untuk dirinya, itu suaminya pasti senang gitu. Pasti ya. Jadi intinya sebenarnya maksudnya bukan olahraga untuk keharmonisan dalam arti kata urusan ranjang aja, tapi maksud keharmonisan tuh ya antara suami istrinya biar mereka Iya. semakin harmonis Iya, gitu kan betul. rumah tangganya. Nah, ternyata bener nggak sih Kak banyak netizen yang mengira kalau Kak Olinda ini masih single, bahkan ada yang ngira udah jendis. Iya, yang ngira anak gadis banyak, yang DM-in ngira janda juga banyak. Dan Kenapa sih, itu Kak? suami saya tahu semua. Oh gitu. Tahu. Karena kalau suami aku itu kan bukan orang sosial media ya. Jadi pasti masih banyak juga orang-orang kayak suamiku yang bener-bener nggak main sosmed. Aku yakin itu karena dia dan temen-temennya nggak tahu apa itu Insta Story gitu. Oke. Mereka nggak tahu. Tapi aku ngonten dia tahu dan support. Iya Oke. kan? Nah, kalau mengenai masalah itu dia udah biasa aja sih. Emang kerjaan istri aku kan content creator. Jadi ya harus mendukung Iya, juga. Tapi gitu. seumuran atau beda berapa? Dengan suami, aku beda 10 tahun. Suami lebih Lebih tua. 10 tahun. Oh, wow. Dapet lebih yang muda. lebih ini tahu, lebih mengayomi. Oh. Gitu. Terus enggak yang drama-drama lagi. Udah nggak ada drama Nggak ada ya. drama. Biasanya kita yang bikin drama ya perempuan. Biasanya. Iya, Kalau tapi lagi ada drama kalau bikin gitu. kalau kita bikin drama buat dia ini bentar lagi juga udahan kok gitu kan, nggak ditanggepin yang gimana-gimana. Jadi lebih dewasa gitu ya Kak. Kak tadi aku nyentuh sedikit soal keharmonisan rumah tangga gitu Gimana, ya. gimana? Ada nggak sih kayak gerakan-gerakan atau mungkin gerakan olahraga ya yang bisa untuk memperlancar hubungan antara suami istri? Ada dong, tapi aku ada satu rahasia yang aku nggak kasih tahu di konten, mau tahu nggak? Apa sih? Di sini berarti dibuka rahasianya nih. Iya.
Jadi kalau aku di konten itu kan lebih ke olahraga pemula ya untuk Bener. teman-teman bunda-bunda, ibu-ibu di Nusantara. Tapi sebenarnya pun ada olahraga untuk keharmonisan seksual itu namanya Kegel. Kegel. Iya, Kegel, dan ada alatnya juga loh. Ada kayak bola-bola gitu. Bola Kegel dimasukin ke area kewanitaan dan dipakai sambil melakukan olahraga Kegel tadi. Hah? Iya. Oh ya? Iya, dimasukin Terus gitu. kaget. Masih mencerna ya gitu. Tapi pernah nyoba? Pernah. Oh, Dan punya. oke. Oh, Punya. oh gitu. Itu harus itu kakak lakukan sebelum dinas atau sesudah dinas atau ketika setia gimana? Dilakukan sebagaimana kita berolahraga seperti biasanya. Oh, Jadi kalau misalnya oke. mau latihan 3 kali sehari, ya latihan aja 3 kali sehari. Which is tanpa alat juga sebenarnya bisa. Oh, tanpa alat juga bisa. Bisa latihan jepit-jepit gitu. Oh, oke. Tapi kakak tahu itu dari mana, Kak? Tahu gerakan itu? Nah itu dia. Sebenarnya ilmu itu tuh ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Mau kita lihat di YouTube, di buku, di video-video, tuh banyak banget. Ya cari tahu sendiri aja sih. Kamu pernah konsul dokter nggak sih, Kak? Tentang olahraga yang baik atau Aku bahkan konsul dokter mengenai Kegel. Jadi ceritanya dulu tuh waktu aku kan melahirkan normal, Iya. ngeden gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba abis lahiran kok pas mau pipis kok ngucur aja pipisnya gitu, Oke. nggak bisa ditahan, nggak bisa ditahan. Oke. Jadi kayak bisa ngompol lah istilahnya Iya, gitu ngompol. kan. Terus kan, abis tuh saya ke dokter objin. Oh, ibu harus latihan Kegel. Ada yang begini, ada gerakannya begini, pakai alat begini juga ada, katanya gitu. Iya, pas latihan, kok makin kenceng, makin kenceng. Jadi dijelasin juga Iya. sama dokter harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Iya, gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga loh mama-mama muda ya, ibu-ibu cantik di luar sana. Coba konsultasi dokter misalkan pengen latihan Kegel tuh gimana bisa Iya, dicari iya, tahu bener. gitu ya. Jadi jangan sampai takut-takut gitu kan, itu juga untuk keharmonisan suami istri. Tapi berarti Karena gini Mbak, ketika saya nanya ke suami saya ada beda nggak? Beda loh katanya, kayak aja gitu, lebih mencengkeram. saya diajak ngomong ini saya bingung. Saya langsung bingung gimana suaminya gitu ya. Tapi berarti suami mendukung ya semua kegiatan kakak yang kakak lakukan semuanya didukung oleh Justru dia suami. investornya. Oh. Karena kan kalau misalnya kita ngonten itu kan pasti butuh tim ya. Dan tempatnya di mana, Betul. editing dan segala macam. Kita juga pakai kamera gitu kan. Itu dia support banget lah. Wah, Nganterin keren ke sini banget. juga suami aku kan tadi. Iya bener. Diantarin sama suaminya mah sayang banget ya kan. Jadi aku nggak janda ya. Ingat, bukan janda, Jangan bukan di DM single, ya. jangan. Kak, tapi biasanya kalau di media sosial banyak DM-nya tuh masuknya apa sih, Kak? Selain tadi ya single atau bukan, tapi mungkin apa sih yang mungkin bunda-bunda atau mama-mama yang suka tanya ke kakak tuh apa yang iya. paling sering ditanyakan? Jadi yang paling bikin aku senang, terharu, dan jadi konsisten posting konten hingga sampai saat ini karena aku ngerasa itu berguna buat mereka. Salah satu contoh dari DM-nya, Kak, aku tuh kerjanya jaga warung, terus di sini gak ada tempat fitness, aku di desa. Makasih ya udah ada konten kayak gini, paling nggak aku bisa gerak. Itu sesuatu banget sih buat aku ya. Terus ada lagi kayak, Kak, protein itu harus beli ya, harus pakai protein shake yang kayak Iya. kakak minum ya. Jadi mereka bahkan nggak tahu ternyata protein itu sumbernya justru dari makanan yang sehari-hari kita makan, ayam, daging, Betul. kacang-kacangan, telur gitu. Jadi sebenarnya justru itu yang harus dikasih tahu ke mereka. Kalau pengen kayak misalnya kita nih badannya bagus, kamu nggak harus makan granola kok, kamu nggak harus makan musli gitu-gitu. Makan yang ada sumber karbohidrat itu banyak, ada kentang, ada ubi, ada nasi merah gitu-gitu. Pokoknya tinggal bisa kita pilih sendiri, nggak perlu yang mahal-mahal, tapi ada Iya, untuk penggantinya. benar, iya. Nah, kakak kan menjadi content creator pasti akan banyak sekali endorsan yang masuk gitu. Kamu termasuk yang selektif nggak untuk memilih endorsan atau ya udahlah terima aja gitu? Selektif pasti, itu harus, karena aku tahu ketika aku mempromosikan sesuatu itu mereka berpikir aku benar-benar memakai itu dan itu pasti bagus. Betul. Gitu. Nah, yang aku benar-benar tolak itu adalah obat pelangsing, kayak krim-krim pembakar lemak, korset gitu-gitu. Itu bener nggak sih Kak tapi?
Enggak, kan aku udah bilang tadi itu pencahar. Iya. Emang yang kayak korset gitu? Korset itu bisa berguna ketika kita baru melahirkan, karena kan otot-otot rahim kita tuh kan belum balik sepenuhnya ke bentuk semula. Iya. Nah itu perlu untuk biar nggak turun bro gitu-gitu kan. Oke. Bisa. Tapi kalau untuk pembakaran lemak sih enggak. Dan kakak harus cobain dulu. Untuk beberapa brand yang sudah aku pelajari, aku nggak apa-apa langsung terima. Tapi ada beberapa catering kayak healthy catering gitu, dikirimin dulu, terus aku makan. Ketika ini menurut aku secara rasa dan secara proporsi gizi nggak cukup, aku bilangin baik-baik. Mungkin kita kerjasama di lain waktu aja gitu. Jadi tetap aja memang harus dipilih juga, nggak harus langsung. Oh iya ini oke wah semuanya aja dihabek, nggak seperti itu. Kasian, karena kan banyak orang yang memang belum bisa terbiasa mencerna informasi. Kalau misalnya kita nih Mbak Wulan, ketika melihat informasi diet atau info-info apapun harus ditelaah ulang. Kan ini benar nggak, bisa nggak. Nah tidak semua orang begitu. Ada yang langsung kemakan karena dia mungkin suka sama Kak Aulinda, ngefans. Oh Kak Aulinda makan apa dia juga makan itu, Kak Aulinda pakai apa dia juga pakai itu. Nah itulah itu yang kita nggak boleh manfaatin. Namanya juga influencer ya Kak. Tapi punya nggak sih tips-tips awet muda gitu supaya tetap terlihat awet muda di mata suami dan di mata para netizen? Bahagia dong. Bahagia banget. Terus kalau kita udah bahagia itu, kita ke suami, ke anak, ke mertua, ke keluarga tuh pasti udah bisa stabil secara emosional ya. Dan untuk mencapai bahagia itu banyak cara. Dengan olahraga, dengan baca buku, terus cut off yang toxic itu, teman-teman yang nggak relate sama prinsip hidup kita itu nggak apa-apa, dijauhin gitu-gitu. Sama memilih tontonan yang baik. Gitu. Tontonan yang baik itu penting sih sekarang ya. Maksudnya tontonan itu nggak mesti yang di TV ya kan, tapi mungkin juga ya tontonan di handphone biasanya ya. Biasanya gitu. Nah ada dong pesan-pesan buat bunda-bunda di rumah untuk sahabat Kompas TV yang juga mungkin pengen jadi seperti kakak, atau mungkin pengen mulai olahraga tapi mereka bingung, nggak mau, atau mungkin males. Boleh silakan Kak Aulinda. Oke, buat bunda-bunda semuanya di rumah, kamu harus punya big why. Kamu mau sehat untuk siapa? Pertama untuk diri sendiri, untuk anak, untuk keluarga, karena siapa lagi yang menemani anak kamu nanti kalau bukan kamu. Jadi mulai olahraga, pola hidup sehat, tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, minum yang cukup, dan bahagia. Kak Aulinda Tobing, terima kasih sudah mau datang ke Kode ya. Semoga ini bermanfaat banget. Tadi juga udah ada gerakan-gerakannya dari Kak Aulinda kalau misalkan pengen olahraga di rumah dengan cara yang praktis, dengan alat-alat yang ada di rumah. Bahkan nggak pakai alat juga tadi ada ya, menggunakan sofa aja sambil nonton, sambil ngapain, sambil ngerumpi juga bisa. Sambil ngerumpi kita olahraga juga bisa ya, dipraktekin di rumah. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton Kode ya, sahabat Kompas TV. Jangan lupa di like, comment, subscribe semuanya. Di sini di share ya, yang baik-baik diambil ya pokoknya ya. Kalau gitu saya Wulan pamit, kita ketemu lagi di Kode berikutnya. Bye.